Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya muliakan, Bapak Bupati dan guru kita, Abismi yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Kaitan dengan pembicaraan Buya tadi, saya sangat menarik tentang mahabbah ilahiyah. Ini kebetulan sudah mulai tahun hok dan tahun hak ya. Artinya tahun-tahun politik di mana sering membicarakan hal-hal yang pernah diingatkan oleh Al-Quran. Jangan saling mengolok, jangan saling ini, dan sehingga kadang-kadang terjadi di tahun-tahun politik ini. Ketika Nabi mengatakan bahwa di kiamat nanti ada orang yang rugi, pailit, dalam hati tidak ada amal sama sekali. Ketika dikaji-kaji bahwa amalan ketika kita bicara kepada orang yang salah, itu penggeseran amalan. Kemudian karena penggeseran amalan kita kosong. Setelah kosong, lalu kita taubat. Kemudian kita minta maaf sama orang-orang yang dianggap bersalah. Apakah dosa sudah terampuni? Kemudian yang kedua, apakah pahala yang pernah digeser oleh Allah SWT kepada orang yang pernah kita upat dan sebagainya dikembalikan atau bagaimana caranya? Ini perlu pencerahan dari Buya. Yang kedua menyangkut dengan harta warisan. Ini memang sangat-sangat merasuk kepada kami yang Buya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat yang mendengar, dan kaitan ada juga beberapa petinggi-petinggi agama. Ini sangat-sangat kami berterima kasih kepada Buya. Terima kasih. Kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul, makanya termasuk akhir-akhir ini kajian atau ceramah yang sering kami angkat adalah bagaimana menghilangkan kebencian dengan saudara. Ribut gara-gara 0102. Yang 0102-nya sudah besanan, rakyatnya masih berantem misalnya. Kadang-kadang seperti itu. Ini kan kebodohan kita. Sebetulnya bukan karena 0102, karena memang karakternya karakter pendendam, pembenci. Sebetulnya orang yang suka ribut 0102, tanya, dia ribut sama istrinya sering dia. Memang dia wataknya jelek, tidak usah bicara pasal ini. Karena memang hati, dan kita harus dilatih dengan permusuhan. Pemilihan presiden kita harus berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan bupati gubernur, pemilihan lurah gubernur berantem, pemilihan lurah berantem, pemilihan bupati berantem, sampai pemilihan pengurus masjid berantem. Karena memang hati rusak, makanya yang perlu harus membersihkan hati kita. Itu yang kita bahas termasuk diantaranya. Sama saudara berantem, orang hebat itu akan bisa memberikan sesuatu pada orang lain hadiah biarpun bukan sanak kerabat. Sekarang sama saudaranya dia ngambil hartanya. Mana mungkin dia bisa berbuat baik dengan orang lain? Inilah muhajirin dan ansor. Enggak ada sanak, enggak ada kerabat. Banyak persaudaraan kita ketemukan. Bukan sanak, bukan saudara. Cuman karena persahabatan baik. Karena Allah rela memberi hartanya. Ada atau tidak? Banyak. Lalu sama saudaranya berantem, buru-buru mau ngasih hadiah kepada saudaranya, temannya. Enggak mungkin. Maka yang Anda tanyakan itu adalah selama ini yang kita angkat. Problem luar biasa. Berantem. Ya kayak tadi, yang biasa ribut 0102, itu nanti yang rebutan waris di rumahnya. Kenapa? Senang berantem dia. Berbeda politik, berbeda pilihan, wajar perbedaan. Karena sesuai dengan ijtihadnya. Tidak boleh berantem, sehingga mungkin tetap makan bareng bakso, mendiskusikan. Tapi naudzubillah sering berantem. Baik, jadi hendaknya harus kita tata hati kita terus yang demikian itu. Jangan sampai kita mudah terpacu. Itu saudara kita, umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Kalau berbeda, sebab kadang-kadang dua orang yang berbeda bukan karena jahat. Si A berbeda dengan si B. Si A memilih 09. Si B memilih 07. Jangan 02, 01 lah, kita rubah. 09 sama 0 tuh. Cuman si A waktu milih 09 itu sesuai dengan informasi yang mereka terima, yang dia terima. Kemudian dianggap baik memilih, masa dosa dia? Kan nggak dosa. Si B juga begitu.
Yang dosa adalah tahu dia nggak bener kok masih dipilih gara-gara dikasih 50.000. Ah ini. Yang dikasih ini bodoh dan dia jahat. Yang ngasih sama. Nah ini. Itu loh. Jadi itu membuat kerusakan. Makasih banyak. Nah itulah yang harus kita pahami. Kita perlu ilmu apa atas ini? Ilmu wudhu sudah tahu semuanya. Ilmu membersihkan hati yang dikatakan oleh Imam Ghazali adalah fardu ain di atas fardu ain. Bagaimana di saat kita dicaci sama orang malah membalas dengan kebaikan. Subhanallah. Dia mencaci saya, memfitnah saya. Awas nanti malam. Ya Allah semoga rezekinya banyak. Istrinya tambah sayang. Anaknya soleh soleha. Ahli surga berjalan di atas bumi. Yang datang kepada Allah biqalbin salim. Itu yang harus kita pelajari.